Dr. Heri Fortantio Hutomo SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa di Primaya Hospital Bekasi Utara. Halo dokter. Halo, sehat dan Cindy. Alhamdulillah sehat. Dokter gimana sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Siang ini kita mau sharing, mau diskusi santai ya dok ya. Mungkin ini kan sangat menarik nih dok. Jadi kenapa bisa terjadi penumpukan atau pembulian dok? Oke. Lagi banyak kasusnya. Betul, lagi banyak video-video yang viral ya dok ya di media sosial akhir-akhir ini. Kita akan bahas ini karena kemarin bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Oke, dokter langsung saja nih dok ya, kita ke pembahasan mengapa seseorang bisa melakukan tindakan perundungan atau pembulian dok. Oke, jadi kalau kita bicara mengapa hal itu bisa terjadi, perundungan pada anak gitu ya. Mungkin kita bisa lihatnya dari dua sisi. Atau mungkin bahkan bisa lihat secara lebih luas gitu. Artinya kita melihat di sini bahwa anak yang melakukan perundungan itu kemungkinan besar ada faktor dari keluarga, ada faktor bahwa dia merasa lebih hebat seperti itu. Dan kalau kita lihat kita juga harus lihat nih dari sekolahnya, kita sudah memberikan aturan yang tegas bahwa tentang perundungan itu bukan hal yang baik seperti itu. Jadi kalau dari sekolahnya pun juga harus selalu memberitahu bahwa perilaku perundungan itu adalah hal yang tidak baik. Dan kita lihat juga dari sisi korbannya bahwa ada orang-orang atau anak yang mudah terjadi perundungan seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari mengapa bisa terjadi, jadi ada beberapa pihak ya, pihak yang melakukan perundungan. Di sini dari faktor keluarga, faktor orang tua, pola asuh dari orang tua, itu sangat menentukan karakter anak seperti itu. Sehingga dia dalam melihat orang yang menurut dia lebih lemah, bagaimana responnya, dan dari sistem sekolahnya untuk melihat bahwa perilaku perundungan ini adalah hal yang tidak baik, apakah itu terus diberitahukan ke murid, diberitahu bahwa hal ini tidak baik, karena kan itu kan diawali dari interaksi ya, kadang main, terus tidak sengaja dia melakukan perundungan gitu. Makanya artinya peringatan bahwa perundungan itu hal yang tidak baik itu, menurut saya itu hal yang penting setiap sekolah harus memberitahukan. Seperti itu. Baik, jadi faktor orang tua, keluarga itu mempengaruhi ya dok ya. Nah, untuk peran orang tua dan keluarga sendiri nih dok, seperti apa supaya tidak terjadi atau kita menciptakan keluarga tidak menjadi korban pembulian atau perundungan, atau bahkan tidak bisa agar si anak tidak menjadi pelaku pembulian dok. Tipe keluarga atau tipe pola asuh yang rentan untuk seseorang itu atau anak itu melakukan perundungan. Jadi sebagian besar tipe pola asuh itu tipe pola asuh yang otoriter, kita bisa bilang. Jadi si orang tua itu lebih keras terhadap anak. Dia merespon pada saat ada hal yang kurang baik, responnya dengan emosi yang kurang baik atau lebih marah seperti itu. Jadi si anak itu secara tidak langsung diajarkan bahwa saat dia menghadapi hal yang gak nyaman, ya dia melakukannya seperti hal yang di rumah. Mengikuti ya dok ya. Jadi kayak gitu, terus bicara kasar, gitu. Jadi secara tidak langsung si anak itu belajar dari rumah. Sehingga pola asuh atau pola
Maka anak ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai pola asuhnya itu jenisnya ya otoriter ya. Biasanya jenis otoriter itu uh, marah, terus menggunakan verbal yang masih seperti itu. Mungkin seperti itu sehingga si anak belajar dari pola asuh dari rumah. Oke, baik, mempengaruhi sekali ya dok ya, karena mengikuti dari orang tua. Oke, dokter banyak video-video yang beredar ya dok ya, anak yang dibully nih dok di sekolah. Nah, sedangkan yang di video tersebut, si anak yang menjadi korban tidak bisa melawan dok. Nah, mengapa anak yang menjadi korban pembulian itu tidak melawan? Oke, jadi kenapa si anak ini nggak mampu melawan ya? Artinya balik lagi bahwa dia melihat, apakah dia melihat itu sebagai orang yang lemah, orang yang selalu salah gitu. Jadi saat si anak ini terbentuk dia memiliki pandangan bahwa dirinya ini selalu salah, selalu lemah atau tidak bisa berbuat, itu akan mudah untuk terjadi perundungan dan dia tidak akan sanggup untuk melawan seperti itu. Nah ini balik lagi ke pola asuh di rumah. Apakah dia di rumah itu diciptakan untuk harus ngikutin apa yang diomongin oleh orang tua dan tidak diberikan kesempatan si anak mengutarakan apa yang dia inginkan, sehingga dia dalam hidupnya ya harus nurut aja itu udah tidak mampu untuk melawan atau memberikan hal yang dia tidak inginkan, itu dia beresponnya untuk mengalah aja udah. Oke, baik. Sebenarnya saya juga penasaran nih dok, untuk anak yang tidak melawan, baiknya itu kita harusnya kalau misalnya kita jadi korban pembulian ya dok ya, baiknya melawan atau tidak? Karena kalau kita melawan, kita jadi bumerang buat diri sendiri nih dok. Oke, sebenarnya sebaiknya seperti apa? Kalau menurut saya sih ya posisinya itu kan adalah pada saat dia sudah tidak perundungan itu kan terjadi pada saat memang dia udah nggak sanggup melawan. Ya kan gitu. Jadi mau nggak mau ya dok ya. Gitu. Jadi sebaiknya dilawan. Kalau bisa ya sebaiknya dilawan karena hal itu kurang nyaman diterimanya dan dia mengekspresikan perundungan itu hal yang tidak baik kan gitu. Jadi tapi balik lagi kalau memang si anak ini dididik untuk tidak melawan, dia nggak akan mampu tuh punya kemampuan untuk melawan. Gitu. Jadi kalau disuruh milih lebih baik lawan apa enggak? Ya kalau saya lebih baik lawan. Gitu. Nah, tapi ya kadang kalau satu lawan satu ya gitu ya. Cuman satu lawan kelompok gitu tuh. Ya, kita mungkin harus lihat-lihat dulu kan gitu. Tapi pada prinsipnya kenapa si anak ini nggak bisa atau nggak mampu melawan, jangan-jangan di rumah dia terdidik untuk tidak bisa bukan melawan ya, tapi mengutarakan ya dok ya. Itu hal yang beda. Dan itu kan sudah ada aturan, dia tidak mengikuti sehingga melawan. Tapi kalau dia mau mencoba mengekspresikan atau terbuka kan banyak hal. Sebenarnya anak itu nggak harus suka pada sesuatu, tapi dia berani untuk mengungkapkan. Nah itu balik lagi dari rumah. Sekali penjelasannya nih dok. Dan untuk video nih dok, kan rata-rata korban pembulian sama pelaku pembulian itu terjadi di sekolah ya dok. Nah, seberapa penting sih dok peran guru di sekolah agar anak-anak muridnya tidak menjadi korban atau pelaku perundungan dok? Ya, yang jelas kenapa sering di sekolah, karena mungkin di sekolah itulah tempat dia berbaur kan gitu ya. Sedangkan di rumah kan dia nggak mampu untuk
di situ ada orang Ada tua, orang tua. ada ibu, Oke. ada dia gitu. Jadi dia pada saat asuhnya sudah terdidik untuk tidak berani mengungkap, terus atau dia sudah mengungkapkan si orang tua tidak memvalidasi seperti itu, hal itu kan juga jadi dia tempatnya ya di sekolah yang ada yang setara. Kalau di rumah kan ada orang tua, Betul. ada ibunya. Posisinya sebagai anak gitu ya dok ya. Posisinya sebagai anak, tapi pada saat di sekolah dia merasa banyak teman-temannya ya, ada tingkatannya. Akhirnya dia bisa melakukan perundungan atau perundungannya banyaknya di sekolah. Dan peran guru ya balik lagi sangat penting di sini. Guru kan adalah sebisa mungkin bahwa memberi perilaku itu tidak baik, dan itu tidak bisa hanya sesekali gitu. Kalau bisa ya hampir setiap hari memperingatkan bahwa hal itu tidak baik. Berikutnya ya kita bisa melihat emosi si anak ini kan kelihatan sebenarnya dia tipe anak yang seperti apa. Ya, atau kita bilang rentan atau resiko terjadi pembunuhan. Nah ini mungkin dan resiko anak yang melakukan pembunuhan. Nah ini guru mungkin bisa lebih notice ya, aware bahwa ini dari tipe emosi karakternya anak kan bisa dilihat ya dok ya. Jadi dari guru sendiri bisa memisahkan atau lebih aware tentang anak-anak yang rentan melakukan pembulian atau mendapatkan bullying. Oke baik, dan lebih diperhatikan lagi ya dok ya masing-masing karakter anak. Oke, baik. Nah, ciri-ciri atau tanda seseorang anak mengalami korban pembulian nih dok seperti apa? Jadi pembulian itu kan traumatik ya, trauma, takut, trauma gitu. Jadi kita bisa lihat dia itu hal yang traumatik itu kan dia tidak mau diulangi lagi. Artinya kita bisa lihat dia menghindari tempat apa nih. Nah itu bisa jadi sign kita atau tanda. Bisa dilihat ya dok. Dia jadi nggak mau ke tempat itu. Jadi simpelnya, misalnya si anak itu tiba-tiba nggak mau ke sekolah. Kemungkinan besar ada hal yang dia hindari di sekolah. Gitu. Kenapa yang harus tadinya dia ke sekolah, dia menghindari. Nah itu udah dari tanda awal dari situ dulu. Kenapa ya kalau ini anak jadi nggak mau sekolah? Itu yang pertama. Jadi bisa kita lihat atau kita tanyakan kenapa kok harusnya sekolah, nggak mau sekolah. Hal lainnya lihat dari emosi si anak ini, apakah berubah, misalnya tadinya sering main, sering bergaul, ini jadi sering di rumah, terus lebih berat lagi mungkin dianya lebih murung diri, lebih diam ya dok ya, lebih diam, lebih murung. Nah itu kita bisa lihat tanda-tanda itu seperti itu. Oke, itu ciri-cirinya dok ya, ternyata memang hal sepele ya dok ya, yang tiba-tiba nggak mau sekolah, ada perubahan. Kuncinya ada perubahan. Jadi yang biasanya tadinya dia emosinya bisa bergaul, gembira, main sama anak, sekolah, terus berubah. Itu ada tanda awalnya berubah. Nah, tahu berubah atau enggak itu kan ya ujung tombaknya keluarga. Orang terdekatnya keluarga. Yang bisa ikut merasakan itu ya. Gitu. Jadi kedekatan antara keluarga ini semakin cepat dia melihat ada perubahan. Artinya dia bisa menolong seseorang korban ini lebih cepat gitu. Oke, untuk jenis-jenis perundungan sendiri nih dok, ini apa saja jenis-jenisnya? Oke, kalau jenis-jenis perundungan mungkin secara garis besar ya, secara garis besar mungkin ada secara fisik seperti itu, verbal itu juga bisa jadi perundungan gitu. Walaupun tidak nampak dalam arti kata tidak berbekas, tapi verbal itu bisa berdampak buruk gitu. Jadi jangan hanya dengan
perundungan atau bully itu sifatnya fisik aja. Verbal itu dampaknya juga besar sekali. Gitu. Jadi dan ini yang malah sulit untuk dilacak kan gitu. Kalau fisik jelas ada tanda ya dok, ada tandanya, tapi verbal ini sulit juga bagi guru untuk mencari siapa yang melakukannya, dan dari anaknya yang melakukannya juga mungkin nggak ngaku. Dan dari korbannya kita cuma bisa melihat dampaknya aja kan gitu, tapi bekas kayak dari bully fisik kan terlihat. Ini kan terlalu tidak terlihat. Betul. Sulit juga ya dok ya. Karena mungkin niat si pelaku hanya bercanda, tapi korban merasakan hal itu termasuk membuat dia jadi lebih buruk ya dok ya. Dan ya biasanya kan berulang gitu. Perundungannya itu yang berdampak besar verbal terutama ya. Kalau fisik kan jelas ya. Kalau verbal biasanya dia diejek berulang sehingga dia ngerasain itu udah jadi bukan bercanda lagi gitu. Itu udah jadi perundungan gitu. Ternyata memang bisa terjadi di keseharian ya dok ya, terutama di sekolah. Nah untuk sahabat Primayan nih, hati-hati ya kalau misalnya memiliki anak, jadi kita mesti anak sekolah. Dibiasakan untuk cerita ya terhadap anak dan membuat anak agar terbuka dengan kita ya. Itu juga satu skill dari orang tua. Kapan sih waktunya anak ini mau cerita? Gitu. Jadi itu juga nggak ada ilmu atau patternnya sendiri nggak ada. Jadi memang kita sebagai orang tua nggak bisa ujuk-ujuk datang ke terus nanya kamu kenapa? Cerita gitu itu tidak bisa ya dok ya. Kalau nggak dibiasakan dari awal. Kalau nggak dibiasakan si anak itu mau cerita ke orang tuanya, nah artinya terbuka untuk anak, kita mau mendengarkan anak itu harus konsisten. Dan kita juga harus dia lagi main. Saya kita lagi nanya tapi dia lagi main, dia nggak tahu apa gitu, tapi nanti pas mau tidur ada momennya ya. Nah itu kita harus cari nih momen yang pasnya dia mau ngomong apa, pas makan, pas disuapin, atau pas mau tidur. Atau skill dari orang tua yang harus, tapi prinsipnya adalah orang tua pingin dulu nih anaknya mau mengekspresikan apa yang dia rasain gitu. Itu dulu baru nanti bisa dilihat kapan nih dia mau terbuka gitu. Nah cara penyembuhan, bagaimana cara penyembuhan atau pemulihan seseorang yang menjadi korban perundungan? Ya jadi nggak mudah ya untuk dibilang pulih gitu, karena biar bagaimanapun itu udah jadi dia, udah jadi memori dia gitu. Tidak enak ya dok ya. Gitu. Jadi mungkin kalau kita paling adalah memang sudah menimbulkan gejala emosi, gangguan emosi, itu dulu yang kita terapi seperti itu, sehingga gejala emosinya ini tidak memperburuk seseorang anak ini dalam belajar. Gitu. Baru nanti kita bisa intervensi lingkungan juga seperti itu. Dipisahkan, kelasnya berubah seperti itu. Nah itu step berikutnya gitu. Tapi biasanya terapi awal ya memperbaiki dari keluhan atau gangguan emosi yang dia rasakan seperti itu. Bisa disembuhkan ya dok ya. Namun apakah emang jangka waktunya lama sampai dia besar masih teringat atau seperti apa dok? Ya kalau kita bilang pulih sama memori itu dua hal yang berbeda gitu.
Kalau kita bilang pulih artinya dia mampu sekolah kembali dengan baik, belajar kembali dengan baik, dia kesehariannya bisa lebih menikmati apa ya, bisa main lagi seperti itu. Tapi kalau memori ya mungkin nggak bisa cepat ya gitu, dan butuh waktu gitu. Mungkin malah nggak bisa dilupakan kan gitu. Tapi dia dalam menghadapi memori yang kurang baik itu udah lebih baik belum? Gitu. Kalau misalnya dia sudah bisa berespon dengan memori yang nggak enak itu lebih baik, artinya ya pelan-pelan dia sudah mau pulih. Oke, baik. Nah, misal ya dok ya, ada seorang anak yang memang menjadi korban perundungan yang tadi seperti dokter bilang, yang tadinya ceria jadi diam. Nah, ketika ditanya sama orang tuanya nggak mau cerita, karena memang ada perubahan yang sangat bisa dilihat ya dok ya, jadi nggak mau belajar dan lain sebagainya. Apakah kita perlu bawa anak tersebut ke dokter spesialis dok, konsultasi untuk menjadi teman cerita dok? Ya. Seperti apa? Jadi benar banget di sini bahwa tadi ya, bahwa anak itu saat terdidik untuk tidak terbuka, gitu, dia akan sulit untuk mulai ngomong dengan orang terdekat, gitu, orang tua, gitu. Kita nggak tahu apakah pola asuhnya ataukah pola interaksi orang tua ke anak. Atau mungkin takut si anak ya dok ya? Itu dia artinya. Apa? Dia jadi takut untuk ngomong seperti itu. Nah, butuh tenaga profesional seperti dokter psikiatri itu untuk menggali seberapa dia merasakan dampak dari perundungan yang dialami. Gitu. Nah, untuk sahabat Primayan nih yang ingin konsultasi ya dok ya, nggak hanya masalah perundungan atau tentang masalah perundungan juga nggak apa-apa, boleh langsung saja ke dokter spesialis kedokteran jiwa dengan dokter Heri di Primaya Hospital Bekasi Utara. Oke, lanjut lagi ya dok ya. Nah, misal ya dok ya, tindakan seperti apa jika kita sebagai orang tua nih dok mengalami anak yang menjadi korban perundungan? Langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin yang pertama adalah kita harus tahu dulu ya adanya perubahan dari si anak gitu. Terus setelah itu mungkin kita juga harus beritahu ke sekolah, karena biar bagaimanapun sumber masalahnya kan ya di lingkungan dia di sekolah. Kalau terjadi perundungannya di sekolah ya gitu. Kalau misalnya perundungannya di teman mainnya ya berarti artinya kita mencari solusinya gimana nih di teman permainannya. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu dulu adanya perubahan sama anak. Yang kedua kita harus tahu perundungannya itu terjadinya sama siapa dan di mana. Nah, yang ketiga bahwa kita lihat dampak dari perundungannya ini seberapa berat. Gitu. Kalau memang sudah berat. Sudah ke fisik misalnya dok ya. Gini. Berat itu kan juga, yang berat itu yang gimana sih dok? Iya, gitu. Tinggi ya, itu berat gitu. Nah, dampak perundungan yang berat ini kita bisa lihat sebagai bagaimana ciri-cirinya ternyata dampaknya itu berat. Kita bisa lihat dari seseorang ini atau anak ini apakah dia fungsi dia sebagai pelajar itu mau nggak belajar. Artinya dia mau nggak sekolah. Mengalami perubahan ya dok ya. Kalau dia udah sampai nggak mau sekolah, takut sekolah, artinya udah cukup berat. Harusnya dia berangkat untuk belajar, tapi dia nggak mau, lebih takut. Nah itu artinya udah tanda-tanda berat. Kedua, sosialisasinya sudah cukup berubah drastis. Emosinya murung, mungkin nggak hanya murung, bisa jadi tantrum atau marah. Udah emosi, udah marah, itu juga bisa sebagai tanda. Artinya kita bisa melihat bahwa dampaknya ini berat. Yang pertama kita lihat harusnya dia berangkat sekolah, dia jadi nggak berangkat. Gitu harusnya dia belajar sekolah, dia nggak mau. Artinya ini harus jadi tanda awal bahwa ini
mengarah ke berat. Kedua, sosialisasinya, dia bermain sama teman-teman. Ketiga, emosinya. Gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua harus mengenali tanda awal dulu ya dok ya, tindakannya seperti apa. Apakah memang ini perundungan yang berat atau tidak bisa dilihat dari perubahan si anak ya. Tadi yang dokter bilang tadinya sekolah jadi nggak mau sekolah, nilainya bagus jadi turun drastis ya dok ya. Saya ada pengalaman tadinya ranking 1. Tadinya ranking 1 sampai dia absennya nggak mau sekolah. Gitu. Padahal nggak pindah sekolah nih. Masih di sekolah yang sama. Gitu. Artinya kan masih di kelas yang sama. Ya. Dan di sekolahan yang sama. Tapi yang sebelumnya cukup baik rankingnya, ini bisa anjlok. Itu juga bisa jadi tanda awal prestasi anak. Gitu. Mungkin kalau yang langsung dampaknya ya kayak dia nggak mau sekolah yang tadi saya cerita gitu. Tapi kalau dari prestasi sekolah yang mulai menurun, nah ini juga kita harus cari tahu evaluasi kenapa prestasinya bisa menurun. Dan rata-rata orang tua juga sulit ya dok ya, kenapa bisa gitu. Padahal kita nggak tahu kondisi si anak ya. Jadi lebih baik konsultasikan saja ya dok ya ke spesialis. Dan untuk perundungan nih dok, apakah pelaku perundungan bisa mengulangi hal yang sama di kemudian hari? Atau kalau misalnya dia menjadi pelaku saat masih anak, ketika dewasa dia melakukan hal tersebut? Kalau kemungkinannya ya pasti mungkin ya. Apalagi si anak ini tidak tahu bahwa perilakunya itu berdampak gitu. Jadi saat si anak ini tidak tahu bahwa perilakunya itu tidak baik dan tidak ada yang memberitahu bahwa perilakunya itu tidak boleh diulangi lagi, dan kemungkinan dia akan mengulangi hal yang sama gitu. Jadi apalagi perundungan ini kan dampaknya itu tidak terlihat dalam arti kata gini, misalnya kalau dipukul gitu, mungkin dibawa ke rumah sakit, terus ada luka jahit, ada berdarah, bisa diobati gitu. Tadinya nggak luka jadi gitu. Tapi kalau perundungan yang verbal, terus si anak ini jadi sering absen, jadi yang melakukan perundungan ini itu salah nggak sih, gitu loh. Jadi nggak terlalu terlihat. Tidak terlihat. Ya. Tapi dia nggak tahu bahwa dampaknya itu besar berat, dan itu yang buat dia kayaknya nggak apa-apa nih kalau saya ngelakuin ini gitu. Jadi harus dikasih tahu, harus diberitahu bahwa itu berdampaknya kurang baik, sehingga si anak ini bisa mencegah atau minimal bahwa perilakunya itu kurang baik, sehingga tidak diulanginya lagi. Ternyata bisa terulang ya dok ya kalau memang sedari awal tidak ada efek jerahnya ya dok ya. Tidak ada yang beritahu ya. Kalau tidak ada efek jerah itu kan artinya nanti sifatnya hukuman ya. Gitu. Padahal mungkin si anak ini juga nggak tahu nih awalnya bahwa perilakunya itu salah. Gitu. Jadi yang paling penting adalah diberitahu bahwa perilakumu ini kurang baik, dan itu ya harus dari guru, harus dari orang tua, dari orang-orang sekitar ya dok ya. Karena ya gimana kalau misalnya di sekolah aja, di sekolah doang yang ngasih tahu, tapi di rumah dia diperlakukan kekerasan fisik misalnya, ya jadi dia bingung, ambigu. Kok di sekolah dilarang, tapi di rumah dilakuin. Ya kan, jadi dia kebingungan dalam peraturan. Dok, kalau misalnya yang saya lihat ya dok ya di video yang lagi viral nih dok, kasus perundungan berakhir damai di sekolah. Itu baiknya seperti apa dok hukumannya? Hukuman yang pas agar tidak terjadi pelaku atau korban perundungan lagi dok? Ya mungkin
Ya, kita nggak bisa bilang apa ya, harus dilihat case by case mungkin ya. Kecuali kalau misalnya sudah berulang dengan pola yang sama, dengan anak yang sama gitu, mungkin harus ada intervensi secara khusus gitu. Tapi kalau ternyata ini kasusnya baru dan anak yang melakukan perundungan juga nggak tahu bahwa perilaku itu berdampak kurang baik, jadi rasanya nggak adil juga untuk memberikan dia hukuman gitu. Paling nggak ya minimal ya diberi teguran bahwa itu perilakunya tidak baik. Pertemuan antara orang tua juga perlu ya dok ya? Ya karena tujuannya kan ya mengembalikan si anak yang mengalami dampak ini bisa belajar lagi di sekolah. Fungsinya kembali ya dok? Fungsinya kembali dan yang melakukan perundungan ini tahu dan tidak diulang. Gitu. Kan itu tujuannya gitu. Jadi ya kalau udah berulang dan dengan orang yang sama, mungkin harus ada intervensi khusus ya. Jadi dilihat dari kasusnya ya dok ya, apakah memang bisa diatasi dengan cara damai atau tidak. Baik. Nah, untuk ciri-ciri anak-anak yang rentan untuk dibully dok, seperti apa? Ya sebenarnya ciri-ciri anak beresiko untuk dibully biasanya prestasinya cukup baik, terus cukup cerdas atau paling pinter di sekolah, di kelas mungkin ya, kalau di sekolah terlalu besar, di kelas lah dulu paling nggak, paling pinter di sekolah, prestasinya paling baik, seperti itu. Ada juga misalnya dia tipe orangnya nurut, nggak pendiam. Menyendiri ya dok ya? Mungkin nggak nyendiri, paling nggak pendiam dan diam, terus tipenya kok ini anak gampang disuruh gitu, nurut, manut gitu. Nah itu resiko kita bilangnya resiko atau rentan seperti itu. Jadi bukan berarti jadi pasti, tapi ini resiko terjadi. Bisa terjadi ya dok ya. Jadi nggak cuma anak, kan katanya anak yang memang selalu menyendiri, anak yang nggak punya teman, sosialisasinya kurang, itu nggak selalu menjadi korban pembulian. Bisa terjadi anak yang prestasi ya dok ya, nilainya tinggi sendiri di kelas, itu bisa terjadi ya dok ya. Nah untuk kita sebagai orang tua nih dok, seperti apa dok mendidik anak agar bisa aman-aman saja kita ya, biarkan berprestasi di sekolah, seperti apa? Ya, yang pertama mungkin pola asuh Pola asuh yang orang tua harus tahu pola asuh yang dilakukan itu seperti apa. Namanya pola asuh itu bukan cuma sehari, 2 hari, bukan cuma sejam, 2 jam, tapi konsisten. Namanya pola. Jadi diharapkan pola asuhnya yang baik, yang konsisten. Yang baik itu yang gimana sih dok? Gitu. Yang baik itu yang sifatnya demokratis. Demokratis itu artinya ada aturan yang tegas, konsisten, terus si anak juga dimintai pendapatnya pada saat dia ada hal yang ingin diutarakan. Itu dari pola asuh yang baik. Jangan sampai pola asuhnya malah jadi permisif. Nah, pola asuh permisif itu gimana sih dok? Pola asuh permisif itu apa aja boleh. Lebih dibolehkan, bukan apa aja boleh. Lebih aturannya, lebih boleh. Lebih ya udah kalau misalnya main game 5 jam. Nah itu permisif. Artinya aturannya tidak tegas. Biarkan saja gitu ya. Tegas bukan berarti keras. Gitu. Kalau keras artinya dia nggak boleh mengutarakan apa yang dia mau. Dia komplain tuh kenapa kita nggak mau dengar. Nah itu keras. Pokoknya ya harus begini. Kalau udah harus dan pokoknya yaitu yang biasanya mengarah ke pola asuh yang kurang baik. Apalagi kalau sampai
ada kekerasan fisik dari orang tua, kekerasan verbal, judgement ke anak. Nah, itu hal-hal yang mengarah pola asuh yang baik. Nah, ini pola asuh. Ingat ya, ini pola asuh. Nggak bisa sehari naik terus besoknya beda lagi. Itu nggak membentuk karakter anak. Harus konsisten ya dok. Harus konsisten. Nah, biasa sekali penjelasannya. Dan untuk sahabat Primaya yang ingin bertanya, boleh nanti tulis saja di komentar di YouTube Primaya Hospital. Bisa ya di kolom komentar. Jangan lupa follow dan subscribe ya dok. Oke dokter, boleh beri pesan-pesan nih dok untuk Primayas terkait tema kita tentang perundungan ini dok. Oke, mungkin kalau dari pesannya adalah yang paling penting pertama adalah pola asuh. Pola asuh dari orang tua, keluarga, pola asuh orang tua itu penting. Sebisa mungkin pola asuh yang diterapkan di rumah itu adalah pola asuh yang baik. Berikutnya adalah tanda seseorang atau anak mengalami perundungan. Nah, itu juga harus diketahui oleh orang. Harus aware ya dok ya. Semakin cepat, semakin baik mengetahui adanya perubahan dari si anak. Baik, keren sekali nih penjelasannya ya dok ya. Oke dokter, semoga kita next bisa cerita-cerita lagi, bisa diskusi lagi ya dok ya. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya, bermanfaat sekali buat saya, buat Primayas pastinya. Semoga kita bisa bertemu di Primaya Talk selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Oke,